sekarang Panjudil ada di IDB Bali. Kita tanya-tanya yuk soal pemilu. Ayo kita cari-cari mahasiswa di sini, kita tanya-tanya. Nah, kayak di sini nih ada. Yuk kita masuk yuk. Selamat pagi. Boleh minta waktunya nggak sebentar? Kak, boleh tahu namanya siapa? Baby. Oke ya Kak Baby. Kakak tahu nggak pemilu tuh diselenggarainnya kapan? Kalau nggak salah bulan itu, tapi Februari. Tepatnya tanggal berapa Kak? Tepatnya kurang tahu. Tanggal 14 ya. Kalau halo yang di sebelahnya siapa namanya? Siapa? Juliana. Juliana. Kakak udah punya calon pemimpin nggak untuk pemilihan ini? Kayaknya cari dulu yang di pojok sana aja. Yuk. Halo Kak. Dengan siapa Kak? Kung Praba. Sabar. Kakak tahu nggak kapan pemilu dilaksanakan? Kurang tahu. Belum tahu ya. Kalau kakak tahu nggak pemilu yang dilaksanakan tanggal berapa Kak? Kurang tahu sih, tapi tahun 2024 ya. 2024 ya. Caranya. Yuk kita yang cari yang sana yuk. Tanyain. Halo kakak. Kakak dengan siapa Kak? Clarissa. Kakak tahu tanggal pemilunya nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Ya udah. Di sini siapa yang tahu tanggal pemilunya kapan nih dilaksanakan? Ayo. Nggak tahu ya? Kok pada nggak tahu semua sih? Oke, kayaknya pada nggak tahu nih di sini. Kita cari yang lain yuk. Ayo. Bu, permisi Bu ya. Makasih Bu. Wah, ini kayaknya banyak cowok-cowoknya nih. Coba tanya sini lah. Permisi. Selamat pagi, Pak. Minta waktunya sebentar Pak ya. Saya mau nanya-nanya nih. Halo, Bli. Dengan siapa namanya Bli? Saya Ya, Kade Odi, Dek Odi. Bli tahu pemilu diselenggarakannya kapan, Bli? Februari 2024. Ya, terus kalau Bli yang di sebelahnya dengan siapa? Nata. Dengan Nata? Kalau Blinya udah punya calon pemimpin untuk dipilih nggak? Tapi Belum. jangan sebutin nama ya. Aduh, belum ada sih. Belum ada ya. Iya. Oke. Mbak, kita tanya yang sana. Halo Bli. Halo. Gambarnya bagus nih. Ya, makasih Bli. Bli, Ya, Bli udah punya calon pemimpin untuk dipilih nggak? saya pilih pemimpin yang bisa support karya saya aja ya. Ntar. Sip, siap. Terima kasih ya. Terima kasih. Tanya yang lain yuk. Nah, ini ada cewek sih. Halo kakak, Halo. dengan siapa? Dayu. Dengan Dayu. Kakak sudah punya pemimpin yang untuk dipilih? Tapi jangan sebutin nama ya. Belum sih, Belum soalnya ya? kan belum ada di perjuangannya. Minggu itu aja sih, mungkin nanti ada. Kasih kak ya. Nah, cari yang mana lagi nih? Halo kak. Ya. Kak, kenapa pilih netral kak? Masih belum ada pikiran sih soalnya kalau gini pemilihannya soalnya. Iya. Oke, kayaknya kebanyakan ini
mahasiswa di sini, mahasiswi di sini banyakan yang belum tahu dan banyakan yang belum punya pilihan. Nanti kita serahkan aja ke Kak Friska, biar Kak Friska yang menjelaskan di sana. Tadi kita sudah berkeliling dengan Panjudil dan sekarang Friska sudah bersama dengan Om John dari KPU Bali dan juga Bli Dwi, dosen Institut Desain dan Bisnis Bali. Nah langsung aja nih, kita tadi sudah melihat ya komentar dari teman-teman di IDB. Kenapa ya kira-kira masih banyak teman-teman yang ternyata tidak tahu kapan penyelenggaraan pemilu? Ini salahnya di mana kira-kira nih Om John? Ya, sebenarnya kalau bilang tidak tahu saya juga meragukan ya. Kenapa tidak tahu? Karena kalau dari mereka berangkat dari rumah menuju kampus itu mereka sudah lihat banyak baliho. Yang saya khawatirkan adalah mereka tidak mau tahu. Nah, itu yang bahaya. Satu, kita memiliki waktu kurang lebih sekitar 90 hari lagi untuk mencari tahu siapa calon-calon pemimpin kita ke depan. Karena apa? Mereka generasi Gen Z sama Gen milenial ini sedang menitipkan masa depannya 5 tahun kemudian. Karena apa? Di 2045 mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kita. Generasi saya yang generasi Ninja Hattori ini itu nanti hanya tinggal menikmati masa kejayaan Indonesia, tetapi di usia mereka yang generasi muda inilah yang akan menjadi pemimpin ke depan. Harapan saya adalah mereka bisa mencari tahu pemimpin-pemimpin yang dipersiapkan untuk mereka atau yang mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Mereka harus berani mengkritisi itu. Perhatikan visi misinya, programnya seperti apa, cocok nggak bagi mereka. Karena 52% pemilih itu ada di golongan usia mereka. Penentu nasib bangsa ini ada dari mereka. Iya, terima kasih Om John. Nah kalau Bli Dwi, tadi kan memang banyak yang nggak tahu ya ternyata kapan tanggal pemilu, walaupun sebenarnya gampang banget ya, itu hari Valentine 14 Februari gitu. Apa kira-kira perlu strategi yang lebih canggih nih, misalnya lewat sosial media atau KOL atau gimana? Kalau menurut saya memang sih kecenderungan memang dari tipikal generasi milenial akhir dan Gen Z ini memang mereka agak bersifat cuek, kemudian mereka agak memang sih kreatif orangnya, cuman mereka harus pendekatannya harus berbeda sih menurut saya ya. Dan tadi yang seperti dibilang memang lebih baik misalnya pendekatannya itu memang ada kegiatan-kegiatan mungkin dari calon-calon pemimpin itu yang memang melibatkan dari mereka anak-anak muda ini begitu. Misalnya dengan ada mereka ke komunitas-komunitasnya mereka atau acara-acara apa yang memang melibatkan dari generasi-generasi muda ini. Jadi visi misi dari masing-masing calon pemimpin ini mereka paham dan mereka anak-anak mudanya merasa terwakili seperti itu. Nah soal aspirasi yang nggak terwakili tadi juga sempat disampaikan ya oleh salah satu teman-teman di IDB. Apa memang pemimpin kita belum benar-benar membumi nih sebenarnya menyentuh aspirasi dari anak-anak muda yang sangat-sangat muda, pemilih pemula ini? Atau kira-kira tips apa nih buat anak-anak muda biar tahu yang mana sih harus dipilih nanti 14 Februari? Iya, mungkin ya secara politik mereka masih konsentrasi di internal, tetapi dalam waktu dekat ketika kita memasuki masa kampanye, saya yakin para calon peserta pemilu ini juga akan menjarah atau memfokuskan kepada pemilih pemula dan pemuda. Tipsnya yang paling gampang adalah kita kan pemegang gadget ini. Semua informasi itu kita bisa dapatkan di media sosial, di search engine yang ada. Tinggal ketik nama saja, kita pelajari track recordnya, kita pelajari visi misinya, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita dan masuk akal atau tidak apa yang diprogramkan. Sebenarnya sangat-sangat mudah. Seperti tadi bilang, mereka adalah pemilih-pemilih yang kritis kan, pemilih-pemilih. Nah, gunakanlah kekritisan itu saat ini. Kita peduli terhadap nasib bangsa dan peduli juga terhadap masa depan kita sendiri, seperti itu. Oke Om John, nah mungkin sama Bli Dwi nih yang memang dekat juga sama teman-teman mahasiswa di sini. Kira-kira isu apa ya yang sebenarnya sangat menyentuh teman-teman muda yang mungkin bisa digali sama calon-calon pemimpin kita? Kalau dari saya sih yang juga dekat dengan anak muda, dengan mahasiswa itu mereka mungkin sesuatu yang memang melibatkan mereka secara langsung, misalnya ada kreativitas dan lain-lain, misalnya isu-isu tentang yang benar-benar menyentuh kayak kebersihan atau apa, sebenarnya kan juga permasalahan sampah dan lain-lain juga memang dan beberapa hal-hal yang memang menyentuh mereka langsung dan secara kreativitas mereka, itu sih menurut saya.
Oke, nah kalau dari KPU tadi kita menyinggung soal sosial media, sejauh mana sih KPU sudah gencar gitu di sosial media strateginya? Ya, hampir semua platform media sosial itu KPU gunakan. Kita klaster berdasarkan usia pemilih ya. Kalau usianya dari Gen X sampai ke baby boomer, mereka masih pengguna Facebook. Kita gencarkan main di Facebook juga. Dengan ya mungkin tematiknya menyesuaikan umur, agak serius dikit. Untuk yang generasi milenial mainnya di Instagram. Nah, kita juga selesaikan dengan reel-reel yang begitu yang nggak terlalu panjang. Terus kita juga bermain di TikTok. Nah, ini kan generasi yang awal-awal ini kan informasi begitu cepat didapatkan di TikTok. Kadang-kadang yang memang mereka tidak melakukan proses saring dulu informasi yang ada. Nah, ini kita juga memainkan proses itu di TikTok. Hampir semua platform, bukan hampir ya, semua platform kita gunakan dan menjadi kewajiban kami untuk membagi informasi itu harian terhadap semua pemilih yang ada di Indonesia. Oke, terakhir nih Om John, apa tips buat anak muda dan sekalian mungkin info website atau sosmed dari KPU Bali? Ya, kalau KPU Bali tinggal ketik saja KPU Bali di masing-masing website atau di masing-masing media sosial di platformnya. Terus yang juga untuk websitenya juga di kpubali.go.id. Dan yang paling terpenting adalah anak-anak muda sekarang harus tahu info pemilu.kpu.go.id karena semua serba-serbi pemilu ada di situ. Termasuk juga anak-anak muda jika ingin mengecek dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, bisa dicek di situ, dicek dptonline.go.id atau di info.pemilu.kpu.com .go.id ya. Terima kasih Om John, terima kasih juga Beli Dwi, dan tentunya terima kasih juga untuk KPU Bali serta IDB yang telah berpartisipasi dalam kesempatan kali ini. Dan akhirnya saya Friska mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman. Jangan lupa untuk ikut sukseskan pemilu 2024 14 Februari tepat di hari Valentine ya. Dan mari kita sambut dengan riang gembira. Dan akhirnya saya Friska dan juga Panjudil mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa. Saya Gede Yuda Anugrah Pratama sebagai Wakil Rektor 2 di Institut Desain dan Bisnis Bali mengucapkan terima kasih kepada TPRI sudah mempercayai kampus IDB untuk mewakili aspirasi anak muda kita di pemilu ke depan, tahun depan. Harapan saya ke depannya agar anak-anak muda kita lebih bijak memilah-milah informasi. Seperti kita tahu di sosial media, walaupun di media berita, banyak informasi yang bias dan berdasarkan kemauan kreatornya. Jadi saya harap anak-anak muda lebih bijak memfilter informasi-informasi yang tersedia secara online maupun tidak online. Dan juga agar berpartisipasi dalam pemilu, tidak golput dan memilih calon yang sesuai dengan value mereka dan harapan mereka ke depannya untuk bangsa Indonesia. Terima kasih banyak.